Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang benar-benar ngerubah cara pandang kita tentang sebuah masalah sistemik dan gimana kita bisa mencabutnya langsung dari akarnya. Kita lagi ngomongin buku panduan pendidikan anti korupsi nih. Jadi, alih-alih cuma fokus ke hukuman di ujung jalan, panduan ini nawalin pergeseran paradigma yang luar biasa fundamental soal gimana pendidikan anti korupsi itu seharusnya diterapin di sekolah. Fokus kita hari ini gampang aja. Gimana sih bikin sekolah jadi tempat di mana integritas itu nggak cuma dihafal buat ujian, tapi beneran dihidupin tiap hari. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Pernah kepikiran nggak sih, di mana sebenarnya korupsi itu bermula? Biasanya kan, kalau dengar kata korupsi, otak kita langsung otomatis mikirin headline berita, operasi tangkap tangan, suap miliaran, atau duit negara yang digelapin ya kan? Kita sering ngebayanginnya tuh sebagai kejahatan elit yang dilakuin sama orang-orang berdasi di ruang tertutup. Tapi, panduan ini justru ngajak kita buat ngehancurin ekspektasi itu. Coba deh kita lihat lebih dekat ke sekeliling kita. Korupsi itu ternyata nggak muncul tiba-tiba pas seseorang dapat jabatan penting loh. Faktanya, korupsi skala besar yang rugiin kita semua itu justru berakar dari hal-hal kecil yang sering banget kita maklumi. Coba bayangin, nyontek pas ujian, datang telat, ngingkari janji atau amanah, nyerobot antrian, buang sampah sembarangan, sampai pakai fasilitas umum seenaknya sendiri. Familiar kan? Ini semua adalah kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar udah dinormalisasi. Jadi skandal miliaran rupiah itu sebenarnya akarnya ya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditoleransi, yang udah dibentuk sejak kita masih kecil. Kalau kita ngebiarin bibit kecurangan kecil di sekolah tumbuh, ya sama aja kita lagi mupuk pohon korupsi raksasa buat masa depan. Nah, disinilah poin krusialnya, kita butuh pergeseran tujuan pendidikan. Dulu, pendekatan kita tuh berpusat pada rasa takut. Paradigma lamanya gini, kita ngajarin definisi hukum, ngapalin pasal-pasal, supaya anak-anak takut dihukum. Tapi masalahnya, cara ini nggak mempan. Pas gak ada yang ngawasin, ya pelanggaran tetap aja jalan terus. Makanya, paradigma baru yang ditawarin buku ini tuh keren banget. Ngebangun karakter anak sampai mereka benar-benar menolak untuk korupsi, titik. Pendidikan itu harus fokus ke ngebangun integritas batin, kejujuran, dan kedisiplinan. Bukan cuma sekedar ngapalin definisi legal biar nggak masuk penjara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1, 5 elemen utama pendidikan anti korupsi. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah gimana panduan ini nerjemahin konsep moral yang abstrak jadi tindakan praktis sehari-hari. Coba kita lihat elemen pertama, ketaatan pada aturan. Maksudnya di sini bukan cuma patuh pas ada guru ya, tapi disiplin meskipun nggak ada yang awasin. Terus elemen kedua, konsep kepemilikan. Sesimpel menghormati barang milik orang lain. Ketiga, menjaga amanah yang artinya benar-benar tanggung jawab penuh sama tugas yang dikasih. Keempat, pengelolaan dilema etis. Ini realistis banget loh, yaitu kemampuan buat milih tindakan yang benar pas lagi berhadapan sama konflik moral. Dan yang kelima, membangun budaya anti korupsi, yaitu ngebiasain integritas bareng-bareng. Jadi ini semua bukan sekedar teori, tapi keahlian yang bisa langsung dipraktekin tiap hari. Pasti sekarang ada yang mikir, waduh, berarti sekolah mesti bikin mata pelajaran baru nih. Anak-anak harus ngapalin buku tebal lagi. Tenang aja, panduan ini dengan sangat tegas bilang, tidak butuh mata pelajaran baru. Beneran, nol. Pendidikan ini emang nggak dirancang buat jadi kelas tambahan yang ngebosenin, tapi disuntikin langsung ke dalam DNA dan aktivitas sekolah yang udah ada. Dan ini tergambar dengan sangat apik di sini. Pendidikan anti korupsi itu bisa nyatu dengan sangat mulus ke kehidupan sekolah. Alih-alih jadi kelas yang terpisah, dia dibagi rata ke 5 area ini. Bisa masuk ke intrakurikuler dan kokurikuler, diselipin di ekstrakurikuler, diwujudin lewat budaya sekolah, dan yang paling penting, lewat pembiasaan harian. Jadi nilai-nilai ini benar-benar ngelebur ke setiap detik pengalaman siswa di sekolah, dari jam mereka masuk gerbang sampai bel pulang bunyi. Tapi buat bikin integrasi di 5 area tadi beneran berhasil, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Ceramah aja itu nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Integritas itu bukan file yang bisa ditransfer cuma dengan dengerin guru ngomong di depan kelas. Murid itu harus aktif. Mereka harus ngadepin langsung pilihan-pilihan etis di dunia nyata. Mereka harus ngerasain sendiri gimana sih rasanya mempraktikkan kejujuran itu. Terus gimana dong wujud nyata pengalaman langsung itu? Praktiknya seru-seru loh. Contoh klasiknya tuh kantin kejujuran, tempat anak-anak dilatih buat nggak ngambil kembalian lebih pas, lagi nggak ada yang lihat. Ada juga buku kebaikan buat nyatet perilaku baik mereka tiap hari. Sekolah juga bisa bikin proyek kewirausahaan atau ngerawat kebun kelas bareng-bareng buat numpuhin rasa tanggung jawab. Nah, yang paling seru menurut saya sih bermain peran atau role play ngadepin dilema etis. Di sini, murid benar-benar dilatih ngerespons konflik moral yang realistis. Pokoknya, ini pembelajaran yang benar-benar berbasis tindakan. Lanjut ke bagian 2, ekosistem kejujuran yang berpusat pada peran guru dan budaya sekolah.
Gini ya, semua praktik bagus yang dilakuin murid tadi nggak bakalan bertahan lama kalau lingkungannya nggak ngedukung. Di dalam ekosistem ini, guru itu memegang peran yang sangat sentral. Guru nggak bisa lagi cuma jadi mesin penyampai materi atau sekedar pencetak nilai di rapor. Panduan ini benar-benar nekenin kalau guru itu harus jadi teladan integritas yang hidup. Mereka adalah fasilitator budaya jujur dan arsitek kebiasaan baik anak-anak. Pembelajaran anti korupsi itu harus bisa nyentuh hati dan ngedorong aksi nyata. Dan itu cuma bisa kejadian kalau gurunya sendiri jadi bukti hidup dari nilai yang mereka ajarin. Dan ngomong-ngomong soal teladan, ini bikin kontras yang sangat kuat sama kebiasaan lama kita. Sering kan kita lihat sekolah yang cuma nempelin slogan anti korupsi gede-gede di dinding koridor? Sayangnya, poster aja nggak akan ngerubah perilaku siapa-siapa. Budaya sekolah itu jauh lebih kuat daripada slogan kosong. Budaya jujur yang asli itu baru tercipta pas gurunya jujur, manajemen sekolahnya transparan, murid diajak diskusi bikin keputusan, aturannya adil tanpa pandang bulu, dan yang terpenting, kebiasaan ini dilakuin konsisten setiap hari. Itulah yang benar-benar bisa ngubah sebuah institusi. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah penting, ekosistem ini nggak boleh ninggalin satu orang pun. Pendidikan anti korupsi itu wajib inklusif. Buku panduan ini ngasih mandat yang jelas banget kalau siswa berkebutuhan khusus juga berhak dapat pendidikan karakter yang sama. Gimana praktiknya? Kita bisa pakai metode yang gampang diadaptasi. Misalnya, lewat storytelling atau bercerita, pakai visualisasi yang menarik, ngasih mereka peran aktif di proyek kelas, dan pastinya lewat komunikasi yang berempati. Pokoknya, karakter itu adalah hak semua anak. Pastinya, karena cara belajarnya udah berubah total, cara kita ngukur kesuksesannya juga harus ikut berubah dong. Kita nggak bisa lagi cuma ngandelin nilai akademik di atas kertas atau ujian pilihan ganda. Kita harus move on ke asesmen perilaku. Jadi penilaiannya itu berfokus pada observasi perubahan perilaku sehari-hari, seberapa konsisten kebiasaan itu terbentuk, kemampuan refleksi murid lewat jurnal, dan pastinya praktik integritas harian mereka. Intinya ini bukan lagi soal seberapa pinter murid menghafal, tapi tentang apa yang sebenarnya murid lakukan di dunia nyata. Tapi, kalau kita mau lihat gambaran terbesarnya, sekolah jelas nggak bisa mikul beban segede ini sendirian. Disinilah kolaborasi pentahelix masuk. Ini ibaratnya kita ngumpulin formasi lengkap masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, media, orang tua, dan sekolah semuanya wajib berkolaborasi. Kenapa? Ya logikanya gini. Nilai integritas yang udah dibangun susah payah di sekolah bisa langsung hancur kalau murid lihat kelakuan yang bertolak belakang di rumah, di berita, atau di lingkungan sekitarnya. Jadi ini benar-benar butuh kerjasama. Semua perubahan sistematis ini sebenarnya bermuara pada satu pemikiran kunci. Ada satu kutipan dari panduan ini yang benar-benar jadi momen penting buat saya. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini luar biasa loh. Ini tuh panggilan keras buat kita semua buat berhenti menormalisasi budaya yang salah, cuma karena anggapan semua orang juga gitu. Nggak bisa gitu lagi. Kita harus berani mutus rantai itu dan mulai ngebangun kebiasaan baru yang berlandaskan kebenaran, sekecil apapun tindakan tersebut. Akhirnya, setelah ngebedah panduan ini, saya pengen ngajak kita semua buat sedikit merenung. Saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Apakah sekolah kita, lingkungan tempat kita ngebentuk generasi masa depan ini, udah bener-bener jadi ekosistem kejujuran? Atau jangan-jangan kita masih sering maklumin pelanggaran-pelanggaran kecil yang suatu hari nanti bakal meledak jadi skandal besar? Pilihannya ada di tangan kita semua, buat mulai ngebangun kebiasaan yang benar dari sekarang. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.